Serangan militer Israel masih terjadi di wilayah Gaza, Palestina. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari wilayah Gaza, Palestina, kita sudah terhubung dengan relawan kemanusiaan Mercy, Fikri Rofiul Haq, langsung dari Gaza, Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Fikri. Bagaimana situasi terkini dari wilayah Gaza? Ya baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Ijul. Memang hari ini sudah memasuki hari ke-373 atau lebih dari 1 tahun genosida yang dilakukan oleh pihak Israel juga belum berhenti. Di mana dalam 24 jam terakhir menurut kementerian yang dirilis Kementerian Kesehatan Palestina, Israel melakukan 4 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap masyarakat Gaza sehingga mengakibatkan 52 orang meninggal dan juga 128 lainnya mengalami luka-luka. Salah satu titik-titik yang menjadi target sasaran Israel adalah 2 sekolahan, yaitu yang pertama adalah sekolahan Al-Mufti yang ada di kota Nusairot, Jalur Gaza bagian tengah, di mana terdapat 20 pengungsi yang ada di sekolahan tersebut meninggal. Salah satu pengungsi tersebut adalah seorang bayi yang juga ikut meninggal akibat serangan Israel tersebut. Yang kedua, sekolah Rufaido beberapa hari lalu dibom oleh pihak Israel yang ada di kota Dirbalah, Jalur Gaza bagian tengah, sehingga mengakibatkan tewasnya lebih dari 50 warga yang meninggal dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Dan mayoritas dari pengeboman atau pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap sekolah-sekolah yang ada di Jalur Gaza adalah anak-anak dan juga perempuan. Israel juga membunuh 5 orang anak di kamp pengungsian Shalti yang ada di barat kota Gaza, dan juga Israel beberapa hari yang lalu juga melakukan pengeboman terhadap salah satu klinik atau fasilitas kesehatan yang ada di kota Gaza, sehingga mengakibatkan lebih dari 16 orang meninggal, dan kebanyakan dari orang meninggal tersebut tubuhnya terpotong-potong alias tidak terbentuk akibat pengeboman yang dilakukan oleh pihak Israel. Pada minggu lalu juga Israel melakukan serangan terhadap 2 orang jurnalis atau 3 orang jurnalis yang saat mereka meliput di kamp pengungsian Jabalia, di mana akibatnya seorang jurnalis meninggal dan juga 2 jurnalis lainnya mengalami luka-luka yang cukup berat, dan ini menambah total angka jurnalis yang meninggal menjadi 177 orang. Dan hari ini sudah memasuki hari ke-10 di mana serangan darat atau operasi militer yang dilakukan oleh pihak Israel di Gaza Utara berlangsung. Akibat operasi militer di Gaza Utara yang dilakukan oleh pihak Israel sehingga melumpuhkan 3 rumah sakit yang ada di Gaza Utara, termasuk Rumah Sakit Indonesia, Rumah Sakit Kamal Udwan maupun Rumah Sakit Al-Auda yang ada di Gaza Utara. Dan karena memang 3 rumah sakit tersebut yang memang masih beroperasi di Gaza Utara pada sebelum operasi militer tersebut dilakukan. Bukan hanya saja melumpuhkan rumah sakit, namun melumpuhkan bantuan kemanusiaan. Seorang anak yang berhasil dievakuasi oleh WHO dari Rumah Sakit Kamal Udwan menuju ke Rumah Sakit Al-Ahli Arab yang ada di kota Gaza mengatakan bantuan kemanusiaan sudah terputus selama 25 hari, baik bantuan makanan maupun bantuan lainnya yang memang seharusnya diterima oleh masyarakat yang ada di Gaza Utara. Operasi militer Israel juga meluas ke kota Gaza, sehingga Israel menyuruh atau memerintahkan beberapa kota yang ada di kota Gaza, beberapa wilayah yang ada di kota Gaza untuk melakukan evakuasi, sehingga masyarakat harus mereka berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lainnya karena memang arahan atau perintah dari pihak Israel, karena memang akan adanya operasi militer Israel di kota Gaza maupun di Jalur Gaza bagian utara. Akibat operasi militer tersebut, hampir seluruh bangunan yang ada di Jalur Gaza bagian utara hancur akibat operasi tersebut, sehingga tidak menyisakan
hampir tidak memisahkan satupun bangunan yang ada di Gaza Utara akibat operasi militer tersebut. Dan saat ini juga masih banyak warga yang terjebak atau menurut data dari kantor berita Al Jazeera mengatakan 100.000 sampai 300.000 warga masih terjebak di Gaza Utara akibat operasi militer Israel. Kondisi mereka sangat sulit, tidak ada makanan, tidak ada air bersih, bahkan tidak ada fasilitas kesehatan yang berfungsi, yang benar-benar berfungsi yang ada di Gaza Utara, karena hari ini sudah masuk hari ke-10 dan mereka membutuhkan bantuan secara cepat. Bahkan UNICEF mengatakan lebih dari 10 anak kecil setiap hari kehilangan 1 sampai kedua kakinya, dan setidaknya 1.000 anak kehilangan 1 sampai kedua kakinya sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara Brigade Al-Quds dan juga Brigade Al-Qassam, maksud saya, Brigade Al-Qassam dan juga Saroy Al-Quds masih terus menggempur pihak Israel, terutama yang ada di kota Rafah maupun di kamp pengungsian Jabalia. Bahkan mereka berhasil membunuh para tentara-tentara Israel yang berada di jalur Gaza dan melumpuhkan beberapa alat-alat berat seperti artileri berat seperti tank-tank baja Merkava milik Israel. Bantuan masuk di Gaza Utara. Sementara untuk wilayah lainnya bagaimana? Dan kami juga mendapatkan informasi ada perlawanan di wilayah Rafah. Apakah border Rafah saat ini masih di bawah militer Israel? Ya baik, memang pada 10 hari terakhir intensitas serangan juga bukan ditunjukkan terhadap masyarakat yang ada di Gaza Utara. Namun intensitas serangan juga meningkat di kota Gaza sendiri dan juga jalur Gaza bagian tengah, baik itu kota Nusayrat maupun kota Deir Balah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada 2 sekolah bangunan yang dibom, bahkan ada beberapa fasilitas kesehatan juga yang ikut terkena dampak serangan Israel. Padahal jelas fasilitas kesehatan ini sebenarnya atau bangunan-bangunan sipil seharusnya dilindungi dari serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak Israel. Namun Israel mengabaikan peraturan tersebut sehingga Israel terus melakukan serangan terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza dengan dalih bahwa terdapat para pejuang-pejuang Palestina yang memang berada di situ. Dan juga saat ini border Rafah juga masih terus di bawah kekuasaan atau di bawah pangkuan Israel, dan lebih dari berbulan-bulan perbatasan Rafah ini memang belum juga bisa dibuka untuk memasukkan bantuan-bantuan kemanusiaan maupun untuk melakukan evakuasi terhadap para pasien-pasien untuk dirujuk keluar dari jalur Gaza untuk mendapatkan perawatan yang intens. Fikri mengabarkan langsung situasi terkini dari Gaza, Palestina. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.